Semangat pagi, jumpa lagi dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Sahabat Seruput, Ngopi Seru kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, seorang pemuda luar biasa. Jagonya berantem loh, kalau saya sama dia pasti saya kalah dalam waktu mungkin 5 detik, gak akan lama. Ya kan? Beliau adalah salah satu atlet yang berprestasi. Prestasinya tidak hanya tingkat nasional, tapi sudah tingkat internasional, bahkan juara dunia di bidang olahraga yang digelutinya. Mau tahu siapa dia? Kembali lagi saya ingetin, lihat yang di bawah sini, subscribe YouTube channel Rio Christian, ditunggu like dan komen untuk setiap episode yang telah tayang. Kemudian apabila episode ini menginspirasi sahabat seruput dan bagus untuk banyak orang, please share sehingga semakin banyak orang di Indonesia, khususnya anak muda, mendapat pencerahan dan insight. Nggak perlu panjang lebar, tamu kita kali ini adalah bro, Komang Ari Adiputra. Siap. Thank you bro, salam. Siap. Nah bro, kita tos ngopi dulu bro. Di acara Ngopi Seru itu ada yang namanya tos ngopi. Nah. Ya, sahabat seruput, tamu kita kali ini adalah Komang Ari Adiputra. Ini orang yang nggak asing, pasti kalian tahu. Juara dunia pencaksilat, juara Asian Games medali emas, juara PON. Di SEA Games pernah medali perunggu ya, iya, tapi 2017, 2018 juara dunia plus juara Asian Games. Gila, keren, luar biasa. Re, thank you banget loh udah mau hadir di acara Ngopi Seru. Jadi ini adalah salah satu acara yang untuk menginspirasi dan juga untuk membantu biar anak-anak muda tuh mendapat insight. Iya. Nah kemarin itu dari list orang-orangnya nominasinya ada yang minta Komang Ari Adiputra dong dari olahraga karena prestasinya nggak main-main, juara dunia. Nah, akhirnya mau hadir di acara Ngopi Seru. Yang nonton namanya Sahabat Seruput, bro. Iya, siap. Halo sahabat seruput. Nah, tuh udah disapa lo sama juara dunia. Ri, cerita dong, umur masih muda, kelahiran tahun 94. Iya. Hari itu kok kepikiran mau, oke, saya mau jadi atlet aja deh. Dan milihnya lagi pencaksilat lagi. Gimana, Ri, ceritanya, Ri? Ya, sebenarnya awalnya dari SD itu emang dari tipenya Komang sendiri emang suka olahraga, tipenya olahraga. Tetapi dari olahraga itu Komang harus melakoni cuma satu cabang olahraga. Pencaksilat? Yaitu pencaksilat. Kenapa? Karena keluarga, ternyata juga ada pengaruh atau memang tiba-tiba kayaknya jatuh cintanya pencaksilat? Karena yang pertama dari keluarga juga semua keluarga pencaksilat. Habis itu yang kedua karena Komang juga kepingin ngebanggain kedua orang tua dengan cara hobinya Komang sendiri, yaitu juga pencaksilat gitu. Oh, berarti dari umur 5 tahun ya? Ya anggaplah segitu, 5 tahun. Habis itu Komang melakonin untuk di silatnya itu dari kelas 1 SMP. Dari 1 SMP? Kelas 6 itu kan, kelas 6 SD itu kan masih ngapalin jurus-jurus segala macam. Masih dasar. Gitu dasar lah. Habis itu mulailah dari SMP melakoni untuk pencaksilat. Nah awalnya tuh Komang di bidang seni. Maksudnya di silat seni. Seni itu kan kayak nari-nari gitu. Nah akhirnya Komang mengikuti seni dan juaranya itu cuma menonton segitu-segitu aja. Maksudnya yang juara itu bukan yang senior, tarung, bukan di tarung ya. Dan akhirnya Komang terjun di tanding gitu. Di tanding mulainya pas ada pertandingan Duijendra Cup namanya. Oh, Duijendra Cup. Iya, itu SMP. Dan akhirnya di sana Komang setengkara juara gitu loh. Nggak nyangka gitu. Karena emang Komang di tanding itu berpotensi orangnya kayak gitu. Nah dari situ dah makanya kemudian akhirnya jatuh cinta, suka dan milihnya kelasnya adalah bukan yang seni. Iya. Tapi milih kelasnya tanding. Tanding. Nah, Mang, kemarin itu ada momen penting. Akhirnya bisa masuk ke Asian Games. Itu pada saat bertanding sampai juara, itu menjalaninya prosesnya tuh berapa lama ceritanya? Tumben loh pertama kali pencaksilat masuk Asian Games. Nah kalau dari Asian Games itu benernya tantangannya banyak banget. Yang pertama awalnya Komang masuk pelatnas itu dari tahun 2016. Yaitu mengikuti kejuaraan dunia di Bali. Nah dan akhirnya dari awal sanalah Komang ketemu atlet Malaysia yaitu Jufri. Dan emang sih Komang dari teman-teman, pihak dari teman-teman, wih Mang, itu Jufri itu andalan dari Malaysia. Jufri Jamari? Iya, Jamari. Habis itu Komang bilang iya aja gitu karena
istilah orang Bali kalau tanding itu seperti siap betet, siapapun lawan ya hajar, Hajar, gitu oke. kan. Gitu prinsipnya. Nah, habis itu akhirnya ketemu Komang di semi sama si Jufri gitu. Di waktu kejuaraan dunia, di Bali. 2016, Ya, oke. 2016 di Bali. Nah, akhirnya Komang bisa katanya dari pihak pelatih bisa mengimbangkan gitu, dan itu mainnya 3-2 kalau nggak salah ya. Oke. 3-2. Nah, akhirnya selesai pertandingan kejuaraan dunia itu ada evaluasi dari pihak pelatih. Tapi hari itu kalah kan? Iya, Oke. akhirnya kalah Terus? juara 3 lah. Nah, evaluasi dari pelatih. Nah, Komang ini sebenarnya berpotensi untuk mengalahkan si Jufri. Jufri Jamari. Tapi tidak langsung bisa ya. Itu bertahap digituin. Itu tergantung juga dari dirinya Komang sendiri, keyakinannya Komang sendiri. Apakah Komang pantas untuk juara itu, untuk mengalahkan Jufri apa gimana? Karena bukannya Komang sombong gimana Bang. Maksudnya dari sebelumnya Komang kan ada Indonesia yang main kelas E. Iya. Ketemu setiap Jufri nggak bisa kalah gitu. Tetap Jufri yang menang terus pokoknya setiap. Nah, akhirnya Komang muncul. Nah, akhirnya dari sanalah pelatih merekrut Komang dan latihan ya, teman-teman latihan 2 kali, Komang 3 kali berusaha kayak gitu. Pokoknya latihan bantingan, teknik, fisik segala macam. Komang pokoknya udah berserah kepada pelatih lah. Dari pihak belakang orang tua udah nge-support juga ya. Akhirnya dari kejuaraan dunia udah selesai. Akhirnya ada event lagi Belgia Open di Belgia. Berangkat Lagi ke sana, berangkat. Dan akhirnya saya lagi masuk ke semi dan lagi ketemu Jufri. Kalah lagi. Nah, akhirnya di sana bisa ngimbangin dikit Ya lagi kalah skor. tapi tipis. Iya, tipis. Oh, udah 3-2, mendingan. ya, Oke, udah mendingan. 3-2 dari 3-1 kan tadinya. 3-2 ada kemajuan 1 poin. Oke, terus. Ya 3-2 akhirnya ya dari pihak pelatih ya udah. Pokoknya pihak pelatih itu nggak pernah mengedonkan atlet gitu. Oke. Pasti dia Angkat terus, support moralnya. Support moralnya gitu. Akhirnya lagi Komang latihan latihan terus. Akhirnya persiapan SEA Games. Nah, SEA Games ini Komang disuruh naik kelas. Oke, nggak di kelas Nah, di kelas 65-70. E, ya, akhirnya Oke. 70-75. Karena kenapa pelatih itu menaikkan Komang kelas. Nah, karena dicoba, Komang coba main di kelas F ya. Apakah berpotensi apa enggak gitu. Akhirnya yang main kelas F turun ke kelas E gitu, Iya. berubah. Tukar. Nah, akhirnya main di SEA Games di Malaysia. Akhirnya Komang main tidak sesuai dengan Kelasnya Komang kelas E, berat kakinya gitu. Udah ngomong sama pelatih dah, Bang, kayaknya Komang coba lagi turunin kelas E dah. Nah, sesudah itu SEA Games kemarin dapatnya perunggu kan. Iya. Perunggu. Nah, setelah itu lagi latihan Komang lagi dicoba ke kelas E dan ada persiapan namanya Korea Open. Pemanasan di Korea Open. Ya, Korea Open akhirnya main kelas E lagi turun. Dan akhirnya di sana kebetulan Malaysia tidak mengirim gitu. Nggak ketemu tuh ya. Nah, nggak Jufri ketemu. Jamari nggak ketemu. Oke. Akhirnya dari sana dah Komang mendapatkan juara 1 di Korea Open. Nah, selesai Korea Open, lagi ada sebelum Asian Games, tes event. Oke. Tes event Asian Games. Nah, akhirnya di sana di final ketemu si Jufri. Di final Asian Games. Iya, Oke. di tes eventnya itu belum di. Akhirnya di sana juara 1 di sana, Pak. Ya, karena saking pelatih terus nge-support Komang karena Komang itu antara 2 pilihan, Komang disuruh mempertajam andalannya Komang sendiri yaitu T sama bantingan. Iya. Gitu. Akhirnya Komang sampai ditendang tangan sampai aduh benar-benar gimana ya? Rasanya Kenceng berarti tuh tendangannya. iya harus kenceng, nggak boleh. Kalau misalnya kita pelan-pelan kan hasilnya nggak dapat Iya, gitu benar. loh. Nah, akhirnya Komang pokoknya berserah diri aja lah gimana keputusannya, yang penting ntar hasilnya memuaskan gitu Komang pikir. Akhirnya di Asian Games tes eventnya bisa juara 1. Nah, dari sana Komang juga bakalan egonya Komang nggak terlalu tinggi juga kan, maksudnya baru ini juara masih tes event belum tes realnya di Asian Games gitu. Dan Komang terus berlatih, terus ngelihat videonya Komang di mana sih kelemahan sama kekurangannya gitulah, kelebihannya gitu. Komang misalnya di kelebihannya Komang harus lagi latih gitu terus, jangan pernah bosan. Habis itu di kekurangannya itu Komang dengan cara misalnya latihan 2 kali jadinya 3 kali gitu individu, tapi harus dibimbingin sama pelatih kayak gitu. Sampai singkat cerita dikoreksi. masuk ke Asian Games. Nah, pertandingannya di nanti akhirnya di final ketemu Ketemu sama beliau. Jufri beliau. Oke.
akhirnya dari sana ada pertandingan sangat sengit. Dan akhirnya di ronde ketiga di menitnya Sisa 2 detik lagi dia mundur. ya 2 detik lagi. Mundur, Nah, Komang Kak. juga kaget nih. Komang, kenapa dia mengundurkan diri kayak gitu. Akhirnya dari pihak pelatih, dari Komang lihat hasil nilainya, emang Komang juaranya Memang gitu. jauh nilainya. Iya, jauh. Nah, akhirnya pihak pelatih maju juga ke depan ke venue itu loh, ke matras. Akhirnya diselisihin lah, maksudnya si Jufri sama Mang Ari gitu. Akhirnya dia mengundurkan diri sampai mecahin mukul tembok. Iya, View karena Indonesia. ngerasa kayaknya dia dicurangi. Nah, kayak gitu prinsipnya. Nih, si sahabat Jufri. seruput. Ya kan, akhirnya saya pegang nih. Ini medali emas nih berat banget loh. Kenapa? Karena seorang Komang Ari Adiputra untuk mendapatkan ini tidak hanya pada saat pertandingan, tapi persiapannya udah dari 2016. Udah beberapa kejuaraan pemanasan yang diikutin, dan akhirnya dia dapat. Cuman yang menarik gini, Mang. Asian Games, Jufri Jamari, ya anggaplah dia ngerasa gue dicurangi nih. Iya. Ya kan, walaupun sebenarnya enggak. Lucu nih. Terus akhirnya ketemu lagi di kejuaraan dunia di Singapura di tahun yang sama 2018. Nah, itu dah. Oke. Akhirnya Gimana tuh ceritanya? Akhirnya ketemu lagi di kejuaraan dunia 2018 di Singapura ya. Akhirnya Komang ketemu di penyisihan. Sama beliau? Sama beliau. Akhirnya kan sebelum ketemu kan Komang malamnya tuh sempat ya gelisah segala macam kan, cuma memikirkan gimana sih besok main ketemu si Jufri juga, baru kemarin Asian Games ketemu gitu. Jadinya Komang ketemu sama pelatih dulu kan biar besoknya main tuh biar legaan ya gitu. Jadinya Komang komunikasi dulu sama pelatih, coach Komang ini sebenarnya lagi banyak beban sepertinya gitu. Oke. Beban. Habis itu dari pihak pelatih gini dia ngomong, nah Komang, coach ngasih tahu ya, coach Indro namanya. Sekarang ajangnya kejuaraan dunia digituin. Yang kemarin Asian Games, anggap itu emang Komang yang menang Asian Games, Iya. itu udah yang berlalu. Sekarang menuju Lihat ke ke depan. Nah, lihat ke depan. Ini kejuaraan dunia digituin. Pokoknya Komang lepas saja main dan ingat kunci satunya sebelum bertanding doa, maksudnya telepon orang tua dulu gitu, dan ingat berdoa digituin. Nah, Komang berpikir, oh ya betul juga bang, coach ya gitu ya. Ya akhirnya ya nanti Komang sebelum tidur visualisasi dulu ya, gimana sih Jufri itu mainnya kayak gimana kayak gitu. Biar Akhirnya, dapat gambaran dan visualisasi ya. kayak gitu. Oke. Akhirnya balik ke kamar sebelum tidur ya Komang berdoa dulu kan, berdoa, habis itu visualisasi, saya udah visualisasi, bangun, siap-siap, siapin pakaian, langsung pertandingan dah, sas. Akhirnya persiapan udah dipanggil nama, udah duk gitu jatuh. Aduh ya Tuhan, gimana sebelum bertanding ya berdoa dulu dah set. Akhirnya kan kita sebelum masuk tuh kan barengan masuknya gitu. Akhirnya kita senyum-senyum. Sebelahan dong? Iya, sebelahan. Saya senyum-senyum ngobrol biasa gitu, ngobrol biasa set. Udah dipanggil lah ke gelanggang, gelanggang set, udah kaedah terus. Akhirnya Komang harus teriak, maksudnya biar plong. Iya, biar lepas. Lepas. Rilis. Akhirnya rilis set. Akhirnya ya terjadilah Komang bisa memberikan yang terbaik, mengalahkan beliau, Jufri kan? dengan Telak. tidak cuma di tuan rumah aja, Tapi di tempat netral. netral ya. Di Singapura. Akhirnya bisa menunjukkan gitu bahwa emang asli di Asian Games tuh Memang dia kalah. Iya, kalah dan Oke. Komang pemenangnya gitu. Itu di penyisihan lah. Iya, Dan penyisihan. artinya batu terbesarnya lewat di final gampang kan. Nah, Lawannya Thailand. Lawannya Thailand ya kalau nggak salah. Iya, Thailand. Sama bagusnya si Jufri itu baru pertama kali nggak naik podium, Pak. Hari itu. Iya, waktu pas kejuaraan dunia kemarin. Komang juga kaget sebenarnya. Karena dibikin satu grup kan. Yang Iya, jago-jago dikumpulin satu iya, grup. Itu kan hasil undian, Pak. Nih, sahabat seruput, gila keren banget nih memang Komang Ari. Ini medali emas kejuaraan dunia yang di Singapura. Luar biasa ya, medali emas Asian Games-nya dia dapat, medali emas kejuaraan dunianya dia dapat. Iya, Berarti kalau untuk mempertahankan ini harusnya tahun 2020 ya. Yang Tapi mana? karena yang kejuaraan dunia. Ini 2018. Oke. Ini sama juga 2018, tapi selang waktunya cuma sebulan aja. Oke. Terus ini kalau untuk kejuaraan harusnya kan tahun 2 tahun sekali kan? Iya, sebenarnya. Harusnya tahun ini ya. Tapi karena corona. Covid jadinya di Nah, jadi dia tetap masih juara dunia ya kan, selama belum ada penggantinya sahabat seruput, masih tetap Komang Ari Adiputra dari Bali juara dunia kelas E 65 sampai 70 ya. Iya, betul. Keren. Mang, gimana sih rasanya seorang atlet, kita udah ngomong lah ini prestasi. Iya. Prestasi itu adalah masa lalu. Iya.
ya kan? Tapi kan selalu dipikirkan ke depan. Gimana sih caranya seorang atlet, kita kan juga hidup nggak cuman, yang lainnya kan anak muda siapa tuh di dalam bisnis, Mang. Iya. Ini hubungannya sama mental. Apalagi bertarung. Sama kita juga nih bisnis juga bertarung. Memperebutkan market lawan kompetitor yang banyak. Gimana sih tipsnya seorang atlet bisa memiliki mental juara itu, Mang? Tips untuk menjadi seorang juara itu benernya tidaklah mudah gitu loh. Tidak mudah. Tetapi kita itu harus emang jatuh dari diri kita sendiri. Dari diri sendiri. Kalau nggak diri kita sendiri nggak bangkit untuk menoleh untuk ke masa depan, itu sangat, bodoh banget gitu. Jadinya kita harus apa-apa itu harus berusaha, kerja keras, habis itu turunkan ego kita, habis itu ingat berdoa, habis itu anggaplah semua itu sebagai investasi kan, investasi kita untuk masa depan kita gitu, untuk menuju kesuksesan. Ya, Pernah nggak gitu. ngalamin bosen, Mang? Nah, kalau bosen Penting sih loh, kadang kayak kita nih, kayaknya gagal terus udah latihan, udah memperbaiki kinerja tetap masih gagal terus. Pernah ngalamin bosen terus kalau ngadepin kegagalan gimana, Mang? Kalau menghadapi bangkit. kegagalan sih benernya simpel aja untuk menurut Tomang ya. Kegagalan itu adalah kunci dari kesuksesan. Nah, dari kegagalan itu bagaimana caranya kita untuk memacu diri. Oke. Kalau mindsetnya kita itu kepingin untuk sukses, kita itu harus berusaha gitu. Oke. Harus kerja keras. Jangan cuma tidur diam kayak gitu. Kita harus untuk memikirkan untuk masa depannya kita, untuk kemudian hari. Mang, Ya. ini namanya cerita yang terus berulang dari zaman dulu. Tapi saya nggak tahu, sekarang kayaknya sih mungkin lebih baik. Di zaman dulu itu kehidupan seorang atlet jaya dan berprestasi pada saat dia di puncak keemasannya. Pada saat dia masih terus berprestasi, masih turun di gelanggang kejuaraan. Tetapi pasca itu pelan-pelan akhirnya dia redup. Akhirnya bisa hilang, justru akhirnya hidup di bawah garis kemiskinan. Itu sedih banget. Komang ngelihat hari ini gimana? Udah jadi PNS juga saya dengar kabarnya di Kemenpora. Iya, kebetulan kemarin hasil payah juara Asian Games, yaitu ya biar yang nonton juga biar semangat juga kan, maksudnya di prestasi itu bisa mendapatkan ya seperti reward, bonus, habis itu pekerjaan, karena pekerjaan itu kan untuk masa depan juga itu yang diutamakan. Habis itu kebetulan juga dapat pembangunan dari pemerintah. Iya kan udah tenar, uang punya, bonus, berarti pekerjaan jadi PNS, terus dapat reward juga yang lain, terus harus pinter investasi. Habis itu kebetulan sekarang Komang masih diperbantu di Disdikpora Provinsi Bali dan SK-nya masih Kemenpora dan sekarang lagi menguruskan surat mutasi. Untuk pindah ke daerah. Nah, tadi menarik nih sahabat seruput. Atlet masih muda, umur baru 26, juara dunia juga, juara Asian Games, ngomongin investasi. Nggak salah kan saya undang dia ke sini, ya kan? Berarti penting banget ya, pada saat lagi masih punya uang banyak itu mengatur keuangan dengan baik sebagai seorang atlet. Penting banget. Nah, kenapa penting? Kita kan nggak mungkin terus jadi atlet. Maksudnya kita harus bagaimana ya, menatap untuk kedepannya. Bener. Untuk kita ntar nanti tua kayak gitu segala macam, kita udah berkeluarga segala macam kan kita nggak bisa jadinya kayak ya ngelanjutin kita untuk berolahraga segala macam. Ini kaki kayak mau gitu. kuat sampai berapa lama? Ya makanya kita harus benar-benar kita harus pintar belajar juga kan dari orang-orang juga. Komang kadang-kadang juga meneliti dari orang-orang gitu loh. Gimana sih orangnya nih gitu. Jadinya Komang pingin tahu, pingin belajar gitu loh, Mbak. Pingin belajar. Jadinya saling sharing kayak gitu, sharing. Siapa tahu dari sharing itu kita banyak mempunyai pengetahuan gitu. Akhirnya dari sanalah Komang belajar. Udah dapat banyak dong, Mang. Artinya dari kemarin ya Asian Games dapat sekian M. Cari tahu sendiri ya bonus emasnya berapa, kejuaraan dunia. Tapi untuk kalian jangan dilihat dari hasilnya ya, maksudnya hasilnya dari pengorbanannya lah juga gitu. Tetap pengorbanannya itu penting banget. Utama itu. Nah sekarang berarti rumah juga segalanya secara ekonomi ya dari silat
karena Komang berprestasi dapatlah sesuatu yang baik. Nah, Mang, untuk yang hari ini nonton nih Mang, anak-anak muda atau ibu-ibu atau orang tuanya. Kalau orang tuanya pingin jadi atlet, kan kadang-kadang aduh berat banget ya anakku ntar masa depannya kayak gimana nih. Nah, terus kalau dia udah jadi atlet, gimana sih biar bisa meningkatkan prestasinya, apa yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, untuk orang tua Mang. Yang pertama itu untuk ya ibu-ibu yang punya anak atau adik-adik atau teman-teman atau sahabat silat di sini. Sebenarnya yang pertama itu kita tidak bisa memaksakan orang itu kepingin jadi apa gitu loh. Tergantung dari orangnya. Misalnya kayak Komang sendiri, Komang kan dari diri Komang sendiri emang pingin silat gitu. Tapi dengan silat itu gimana caranya Komang untuk terus dilatih gitu Bang. Emang sih menang kalah itu hal biasa lah gitu ya, bagi proses. Nah, dengan cara itu kalian jangan pernah berbosan untuk mengejar cita-cita kalian gitu. Mimpi. Pokoknya intikan mimpi kalian itu harus menjadi kenyataan dengan cara kalian harus berusaha semaksimal mungkin. Berarti orang tua juga harus tetap kasih kesempatan lah ya. Iya, betul. Untuk anaknya terus berjuang. Ya, orang tua cukup nge-support aja lah anaknya gimana caranya untuk sukses. Ini salah satu profil anak muda yang menurut saya keren. Kenapa? Selain dia berprestasi di bidang olahraga, sekolahnya juga diberesin. S1 kan? Iya. S1 sahabat seruput. Jadi artinya gini, kalau kita fokus di olahraga, terus tapi kita juga ya penting juga lah untuk menyelesaikan pendidikan kita karena kita nggak pernah tahu umurnya jadi atlet paling sampai umur 30-35. Iya, 35. Ya kan maksimal. Tapi setelah itu mau ngapain? Nah, itu yang jadi pemikiran penting untuk sahabat seruput. Terakhir, lihat di depan. Siap. Oke. Di depan itu ada foto Pak Prabowo. Aduh, itu jadi mengenang. Ada foto beliau, Pak Prabowo. Gimana pandangan Mang? Kan ketua IPSI kan? Iya, beliau ketua IPSI kan? Gimana pandangan Mang terhadap kepemimpinan beliau? Beliau ini sebenarnya orangnya sangat memotivasi para atlet. Dengan dia itu sangat memperhatikan atlet-atlet juga dan sering nge-support. Habis itu Komang senangnya sama beliau ini orangnya itu sosok orang pemimpin sama berwibawa orangnya gitu. Bagaimana orang tuh kebanyakan lebih senang sama bapaknya ini gitu. Hangat orangnya. Karena gimana ya, humble ya. Jiwa kepemimpinannya juga ada. Gitu. Ya dari kemarin bapaknya support juga, jadinya kan para pelatnas kemarin yang persiapan Asian Games itu menjadi atlet yang lebih semangat dan menjadi sukses untuk kedepannya. Berarti gitu. Pernah ke rumah beliau? Ya pernah. Oke. Pernah dan yang di mana nih? Foto juga sama beliau. Oh ada. Terus yang rumahnya di mana? Yang di Jakarta apa yang di tempat kudanya beliau yang ada istana Kalau kudanya? Ke tempat kudanya itu pernah. Oh pernah juga. Ke tempat gini ya beliau juga pernah juga. Oke. Nah terakhir Mang, ngelihat ke depan. Kan sekarang udah umur 26 ya. Iya. Mau jadi atlet sampai umur berapa? Terus ke depannya kalau nanti udah nggak jadi atlet, apa sih yang Mang mau kerjakan? Sebenarnya sih karena sekarang masih jadi atlet kan masih ada event-event selanjutnya. Nah habis itu kalau selesai jadi atlet, Komang itu berfokus kepada pekerjaan. Habis itu sama ya kalau dapat luang waktu jadi pelatih juga biar ada melanjutkan generasi berikutnya. Penerusnya kayak gitu. Nggak cuma Komang aja kan, maksudnya biar adik-adik juga banyak bisa seperti Komang gitu. Thank you loh Mang. Yuk, sama-sama. Untuk waktunya Mang. Ini ada souvenir dari BPR Kas Indonesia. Ya kan? Nanti souvenirnya Komang lihat. Ini sebuah kaosnya ini menarik kata-katanya karena hubungannya dengan seorang atlet dan masa depannya. Iya, siap. Ini ya untuk Komang. Terima kasih banyak. Sama-sama. Siap. Ya, demikian sahabat seruput acara ngopi seru kali ini bersama bintang tamu Komang Ari Adiputra, seorang juara dunia pencak silat dari Indonesia, khususnya dari Bali. Semoga bermanfaat, mendapat insight untuk sahabat seruput sekalian. Kita doain ya Mang ya. Siap. Kita semua orang Indonesia ya kan ngedoain Komang selalu berprestasi ke depannya. Jangan sampai cedera. Siap. Ya kan? Ya. Dan terus membawa nama Indonesia harum di dunia internasional. Ya, siap. Oke, kita tutup Mang. Ayo. Dengan tos ngopi Mang. Good luck selalu Mang. Siap.
Oke, sampai jumpa. Sahabat seruput. Dah. Dah.